Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, yang one and only Racun Channel Audio, dan balik lagi sama saya Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah TWS yang spesial nih. Ada HKT GX05. Ini tuh TWS gaming yang sudah punya dongle 2,4 GHz. Udah kayak macam headset gaming wireless gitu kan. Tapi gimana nih kualitasnya? Memang bisa ya sampai mengurangi delaynya, karena diklaimnya tuh sampai 15 millisecond. Penasaran juga nih. Langsung aja deh kita lihat ke videonya. Kalau kita bicara untuk harganya, di official store Edifier sendiri dijual seharga 1.159.000. Cuman kalau saya cek sempat di website Edifier-nya itu di $129. Dan kalau boleh ngasih saran ya, belinya di toko official ya, yang juga garansinya itu resmi. Apalagi nih untuk si HKT GX05 ini, saya sempat lihat di beberapa toko yang dia PO barangnya itu dijual sampai 7 juta. Wow. Emang apa sih nggak boleh? Sobat, kalian tertarik bisa langsung cek linknya di deskripsi. Nah, kalau dalam boxnya udah dapat sepasang earbuds dan juga case-nya. Dan dapat juga nih dongle 2,4 GHz-nya. Dapat kabel USB-A ke tipe C untuk ngecharge. Untuk ear tips total dapat 3 pasang dengan ukuran yang berbeda. Dapat 2 dust plug-nya juga. Jadi misalkan kalian sedang pakai nih dongle-nya, itu kan kosong dan dia bolong gitu. Kalian bisa pasang si dust plug ini biar nggak masuk debu. Dapat juga nih adapter buat yang pengen colok ke komputer misalkan, tapi nggak ada port tipe C-nya. Dapat stiker, brand card, manual, serta garansinya untuk 18 bulan. Yang terakhir nggak ketinggalan nih, dapat juga pouch-nya yang bisa masuk untuk TWS dan juga adapternya. Nah, langsung kelihatan kan untuk si HKT GX05 ini. Cakep banget. Kalau kita bicara desain nih, saya lihatnya pertama tuh kayak ini kayak gasing kali ya, bisa diputer gitu. Cuman di bawahnya tuh tumpul pastinya, nggak kayak gasing beneran. Dan ini bahannya dari zinc alloy, ya metal coy. Beneran, ini serius kerasa dari waktu digenggam tuh kerasa langsung dingin, biasa metal tuh gitu kan, dan kerasa berat. Tapi kalau untuk earbudsnya sendiri sih masih dari plastik kok. Dan berat per earbudsnya di 4,8 gram, dan berat total dengan case-nya di 108 gram. Dan bisa kelihatan ya, ini tuh nggak ada tutup case-nya gitu, jadi kayak cuman ada yang ya ngahalangin untuk si earbudsnya ini dan juga untuk si dongle-nya. Dan cara untuk mengambil earbuds atau si dongle-nya ini diputer nih. Wih, cakep kan? Ditambah ada LED gini di sisi-sisinya. Ini tuh juga sebagai lampu indikator untuk di case-nya ya. Jadi bisa tahu untuk kira-kira berapa persen untuk baterai di case-nya. Nah, kalau kita bicara untuk yang diputer ini, ya pertama memang kerasa satisfying ya, karena dia ada kliknya juga gitu. Enak aja rasanya gitu ketika lagi diputer-puter. Tapi nih misalkan buat kalian yang bertanya-tanya, kalau diputer-puter terus bakal cepat rusak atau gimana nih? Kalau dari yang saya rasain sih kerasa kokoh ya, dia kerasa yang ya cukup kuat gitu untuk si bagian atas si case-nya ini. Walaupun memang setelah saya pakai beberapa ya, seminggu bahkan 2 minggu ini, kerasa dia sudah agak sedikit goyang-goyang gitu. Tapi bisa jadi itu mungkin dari pemakaian saya juga ya. Dan juga untuk si pouch-nya ini kan agak kecil ya, jadi ketika masuk tuh memang kayak pas banget. Ya saya nggak tahu apakah itu menjadi salah satu faktor mungkin yang bagian atas ini ketekan atau gimana. Dan kalau kita bicara untuk ukuran, masih cukup sih untuk dibawa-bawa, masih ya enak apalagi dengan bantuan pouch-nya. Bahkan saya sarankan pakai pouch ya, biar terlindungi juga nih untuk si bagian yang bisa diputar ini. Nah, kita lanjut nih untuk si case-nya sendiri, langsung kelihatan ya dia bentuk segitiga seperti ini. Dan untuk port tipe C-nya ada di bagian samping. Dan kalau di bawah itu ada satu tombol, ini tuh untuk reset, untuk pairing juga, dan untuk menggonta-ganti mode si LED-nya. Setahu saya ada 11 mode gitu. Nah, kalau untuk earbuds-nya sendiri, ini tuh langsung kelihatan ya untuk si bodinya ini ya cukup gede ya. Dan dia tuh two-tone ya, untuk colornya bagian luarnya itu berwarna silver, tapi bagian dalamnya berwarna hitam. Di bagian luar ada satu lampu indikator yang memanjang gini. Terus di bagian dalam ada indikator L dan R dan juga magnet konektornya. Kalau untuk nozzle-nya sendiri dia cukup pendek ya, nggak yang panjang banget. Kalau ear tips juga saya bisa bilang sih standar aja untuk di harganya. Oh ya, untuk bahan ear tipsnya ini silikon ya, dan ketika saya pakai sih sampai 4 jam total itu masih kerasa nyaman sih, masih enak-enak aja di telinga. Tapi memang ketika kalian pakai itu kelihatan untuk si earbudsnya ini keluar gitu, nongol, jadi nggak yang masuk banget. Tapi seperti saya bilang tadi, sampai 4 jam saya pakai itu saya nggak pernah ada problem. Dan juga untuk passive noise cancellation-nya saya kerasanya sih udah cukup oke kok untuk menghalangi suara sekitar. Saya cobain juga nih geleng-geleng, lompat-lompat, dia masih stay untuk di telinga saya. Walaupun saya nggak bisa recommended untuk olahraga ya, karena waktu saya cari-cari di website sih nggak dapet dia punya IP rating berapa. Jadi saya nggak tahu apakah dia ya water resistant kah atau waterproof, ya kurang tahu. Dan takutnya ketika kita lagi pakai olahraga ya keringatan dia bisa basah kan. Saya coba pakai rebahan, masih kerasa nyaman juga, tapi pastinya nggak menghadap samping ya, karena si body earbuds ini langsung kerasa neken ke telinga.
Untuk kontrol menggunakan touch sensor yang bisa saya bilang cukup oke untuk responsifnya dan sensitifnya juga ya. Jadi itu memang harus yang pas gitu untuk di bagian touch sensornya atau di bagian dekat lampu indikatornya ini. Cuman sayangnya tidak lengkap. Jadi kalian bisa play pause, next track, previous track, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, mengaktifkan gaming mode atau menonaktifkan, dan juga untuk mengaktifkan atau menonaktifkan si LED atau lampu indikator di earbuds-nya. Jadi si earbuds ini tuh ketika sudah connect sekalipun dan kita play media itu dia akan kayak blinking gitu ya, kelap-kelip sekali-sekali nyala, sekali-sekali nyala. Dan kalian bisa matiin itu walaupun kalian harus 4 kali tap mau yang earbuds kiri ataupun yang kanan. Nah, kita langsung aja deh bicara untuk koneksinya. Bluetooth menggunakan 5.3 dengan kodek SBC dan LHDC 5.0. Ya, langsung skip sih, jadi AAC aja nggak ada, PTX, LDAC kagak ada, langsung SBC, LHDC. Awalnya saya kayak yang, waduh, gimana nih untuk HP-HP yang belum punya LHDC gitu, jadi terpaksa pakai SBC seperti yang saya pakai gitu, karena HP saya belum ada LHDC. Cuman saya ingat bahwa dia sudah punya dongle 2,4 GHz nya tadi kan, jadi sebenarnya sih nggak terlalu masalah kali ya. Kalau untuk pairing sendiri kalian bisa tinggal putar untuk yang di bagian atas si case-nya ini, terus dia akan langsung nyala dan kalian tahan tombol di belakang case-nya sampai dia masuk mode pairing. Tapi kalau pakai dongle-nya yang tipe C ini, kalian tinggal colok langsung connect. Cepet banget kalau dari pengalaman saya tuh. Bahkan saya dari HP saya cabut, saya pindah ke komputer tuh langsung connect lagi aja ketika saya pasang langsung connected gitu. Padahal baru aja disconnected kan. Jadi oke banget sih untuk koneksinya. Walaupun yang saya rasakan sih untuk penggunaan Bluetooth-nya masih sempet kerasa dia tuh kayak agak batuk-batuk dikit. Tapi biasanya itu agak di bagian-bagian awal doang. Dan setelah itu lancar-lancar aja sih untuk koneksinya. Tapi kalau kita bicara untuk koneksi sendiri, salah satu keunggulan dia punya dongle yang menggunakan tipe C kayak gini. Tidak hanya untuk penggunaan di HP aja, kalian bisa pakai di komputer, kalian bisa pakai di VR, di PS5, di Nintendo Switch itu juga bisa. Pokoknya ada port tipe C-nya gitu kan. Lagian dikasih adapternya juga, misalkan kalian harus pakai USB-A. So dengan satu TWS ini kalian bisa pakai di berbagai macam device. Mantep kan? Nice. Dan kalau kita bicara jarak nih untuk pakai Bluetooth-nya tanpa halangan sampai 10 meter, ketika ada halangan tembok beton gitu 3-4 meter suara udah hilang. Kalau pakai si dongle 2,4 GHz memang kerasa kayak bisa lebih jauh ya, walaupun tetap kira-kira di 10 meter agak lebih dikit. Dan juga kalau ketika halangan tembok itu saya waktu ngetesnya di 6-7 meter gitu, itu suara udah mulai putus-putus. Untuk single sudah bisa mau kanan ataupun kiri aja, dan juga itu di Bluetooth ataupun pakai dongle-nya. Dan bisa multi connection juga nih untuk HKT GX05 ini. Jadi maksudnya gini, ketika saya di komputer pakai si dongle-nya, di HP saya connect pakai Bluetooth. Jadi bisa langsung dua device terkoneksi secara bersamaan. Cuman waktu dari pengalaman saya nyobain sih, ketika saya lagi ya pakai komputer, saya lagi main game atau sekedar nonton YouTube, itu yang dari HP notifikasinya jarang banget yang masuk, kecuali ada yang nelponnya itu langsung masuk. Tapi kalau sekedar notifikasi misalkan WhatsApp atau ada notifikasi lain di aplikasi lain, itu masih kerasa jarang kedengeran. Tapi memang ya waktu saya cobain multi device ini, ketika saya lagi play di device pertama nih, untuk ya misalkan play lagu gitu, saya mau langsung play lagu di device kedua, itu nggak mau keluar suaranya walaupun tetap ke play. Saya harus pause dulu yang device pertama. Jadi perpindahannya nggak yang secepat itu, bahkan tidak seotomatis itu. Dan juga untuk perpindahannya ini nggak langsung cepet ya, jadi itu kayak volumenya naik secara perlahan dulu. Ya mungkin untuk nggak kaget kali ya untuk yang pakainya kalau tiba-tiba pindah device terus volumenya gede gitu. Jadi ada bagusnya sih untuk itu. Nah, untuk latensinya nih diklaimnya 15 milisecond. Ini serius, yang paling tipis kali ya bisa dibilang yang berani klaim gitu. Ini tuh sampai 15 milisecond. Oke, kalau dari pengalaman saya nih, untuk buka-buka social network doang kalian pakai Bluetooth aja udah cukup. Ya kalau mau agak lebih tipis lagi delaynya, kalian bisa pakai atau menyalakan si game mode-nya. Walaupun ketika saya pakai si dongle 2,4 GHz yang memang kerasa tipis banget. Sumpah ini tuh TWS yang delaynya paling tipis yang pernah kita rasain di bongkar bro. Semua TWS yang sebelumnya kita udah review yang gaming udah deh kalah semuanya. Kalah. Jadi ya saya bisa langsung bilang kalau buat main game langsung aja pakai dongle-nya. Langsung kerasa tipis banget delaynya. Walaupun saya nggak bisa bilang dia yang 15 milisecond banget ya. Tapi intinya bener-bener saya tuh yang shock gitu, yang kaget kayak ini nggak pernah dapat setipis ini untuk delaynya. Lihat aja deh latency testnya. Masuk ke kualitas suaranya, kalau di kuping gua ini Fairway 700 NB ini tuh punya karakter yang cenderung balance ya. Tapi dia agak sedikit V-shape gitu dengan tonalitinya yang netral. Game mode on. Game mode off.
Game mode on. Nah, sekarang nih kita bahas untuk baterainya. Ini yang buat saya agak-agak masih trouble nih. Jadi diklaimnya ketika kalian pakai Bluetooth dengan mau lampu indikator di earbuds itu nyala atau mati, itu di 4,5 jam. Sedangkan kalau pakai dongle 2,4 GHz-nya ini itu di 4 jam. Saya coba ini dengan kode SBC karena nggak ada HDC di HP saya. Terus saya pakai yang Bluetooth dengan volume 60-70%. Saya dapat kira-kira di 4 jam. Dan saya cobain juga waktu pakai dongle dengan volume yang sama, ya lampu indikator di earbuds juga nyala sama seperti pakai Bluetooth. Itu saya dapatnya sama di 4 jam juga. Jadi kalau kita bicarakan untuk baterainya sekali playtime itu di 4 jam kira-kira, ya mungkin kalau 50% volumenya bisa agak lebih tinggi terutama di bagian Bluetooth mode-nya. Tapi kalau dari pengalaman saya kadang kerasa kurang ketika apalagi main game nih. Jadi saya sempat nih nyobain main game di komputer, main sama teman saya dan kita komunikasi terus. Saya pakai mikrofonnya langsung sih HKT GX05 ini. Kita komunikasi pakai Discord dan itu bahkan berkurang lagi. Mungkin karena mic-nya selalu nyala terus kali ya, selalu aktif. Dan itu hanya dapat di 3 jam aja waktu saya tes. Nah di sini nih yang buat saya kayak, ya kok udah habis lagi sih baterainya. Ya mungkin sih bisa ada option buat kalian yang sudah punya mikrofon lain, kalian tinggal suaranya aja dari sini. Dan kalian juga bakal dapat no delay itu kan, atau yang tipis banget delaynya mau di komputer sekalipun. Cuman kalau buat kalian yang masih mengandalkan mikrofonnya untuk si HKT GX05 ini ketika main game, siap-siap aja kalau untuk baterainya agak lebih berkurang lagi. Dan juga kalau kita bicara untuk kualitas mikrofonnya nih, pada saat saya main game sama teman saya ini, mirip-mirip juga ketika saya lagi cobain nelpon. Jadi suara saya itu langsung kerasa cempreng, gak ada bass-bassnya. Nah teman main saya ini dia bilang cukup sih untuk dipakai untuk main game misalkan kayak gini, tapi tetap ya nggak yang bagus banget untuk suaranya, standar aja lah. Tapi nih sebelum kita ke mikrofon, saya mau singgung dulu kalau dia sudah punya fast charging. Memang sih untuk ngecas earbudsnya kira-kira butuh 1 jam dan si case-nya ini kira-kira 1 jam juga. Walaupun saya mau disclaimer nih, sempat saya mau pakai charger yang 5 volt 1 ampere, nggak tahu kenapa dia nggak mau. Saya udah ngecek berkali-kali, saya harus pakai yang agak lebih tinggi gitu untuk chargernya, bukannya 5 volt 1 ampere, baru saya bisa ngecas dan itu saya dapat 1 jam. Jadi saya nggak tahu nih apakah kalau pakai yang 5 volt 1 ampere bakal berkurang atau lebih gede gitu, lebih lama dibandingkan 1 jam. Tapi kalau diklaimnya sih di 1 jaman juga. Dan saya nggak rekomen ya kalian untuk pakai charger di atas 5 volt 1 ampere. Oke, kita kembali ke mikrofonnya. Untuk HKT GX05 ini dibilangnya menggunakan dual mic ENC atau environmental noise cancelling. Langsung aja kita cobain. Cek 123, 123 ini adalah suara dari mikrofon HKT GX05. Tapi saya langsung bilang aja ya bahwa ini saya pakai dongle-nya, saya nggak pakai koneksi Bluetooth. Dan seperti ini hasil mikrofonnya. Cek 123, 123. Nah, sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai kayak gimana nih? ENC-nya bagus nggak? Cek 123, 123 ini adalah suara dari mikrofon HKT GX05 pakai dongle connect ke HP. Ini tuh pakai speaker backsound jalanan yang bising dan ramai. Jadi kalian bisa langsung dengar untuk hasil suara mikrofonnya seperti apa. Dan ENC-nya bagus ya nih, atau bisa bekerja dengan baik ya untuk menghalangi suara kita dan lebih fokus ke hanya suara saya aja. Cek 123, 123. Nah tadi kita udah dengerin untuk hasil tes mikrofonnya. Yang bisa saya bilang sih ketika suasana hening memang suara saya kedengarannya cempreng gitu, nggak yang ada bass-bassnya. Dan juga suara saya ini kerasa agak sedikit jauh ya, nggak yang kerasa deket gitu. Tapi masih cukup kok, masih cukup jelas walaupun nggak yang senatural itu, atau bisa dibilang agak sedikit robotik. Nah pada saat suasana ramai sayangnya sih saya nggak dapet sampai yang ENC-nya ini bagus banget bekerjanya. Jadi suara saya masih ketangkap dan suara sekitar ini tuh kayak berusaha ditahan. Cuman masih kerasa kayak mau masuk, bahkan kayak kadang-kadang mengganggu suara saya sampai suara saya itu jadi kayak cek 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 kayak gitu-gitu. But still masih bisa dipakai untuk nelpon. Oke. Sekarang kita ke sound quality-nya. HKT GX05 ini menggunakan 10 mm dynamic driver dan emang bagus untuk main game. Maksudnya gini, kalau buat kalian yang masih berpikir bahwa ada TWS yang main game latency yang udah tipis banget, kayak si HKT GX05 ini kan udah super tipis banget untuk delaynya, dan pengen juga bagus untuk di musik, saya belum dapat sih untuk si HKT GX05 ini karena masih kerasa
ketika dengar musik ini untuk sound coolingnya itu masih belum bisa yang keluar aja gitu rasanya. Tapi nih saya mau disclaimer, waktu saya nyobain itu saya hanya pakai kodek SBC aja. Kebetulan kita nggak punya HP di sini yang pakai LHDC. Tapi nih saya juga sempat cobain pakai dongle-nya. Yang bisa saya bilang sih kualitasnya nggak jauh beda ya. Memang kerasa sedikit lebih bagus untuk yang pakai dongle, tapi tetap nggak yang bagus banget kalau untuk dengerin musik. Jadi kalau kita bicara satu-satu, untuk bassnya dia emang cukup ada powernya, cukup ada impactnya, kerasa agak bulat juga. Kenapa saya bilang agak? Karena ketika di volume besar masih kerasa dia agak mulai kerasa kasar gitu, jadi nggak yang sesmooth itu. Ya bisa dibilang untuk bass ini juga masih kerasa sedikit bleeding untuk bagian mid. Tapi kalau kita masih bicara di bagian low frekuensi, sub bass juga saya nggak ngerasa yang bagus banget untuk rumblingnya. Tapi cukup ya, ketika dengerin EDM masih kerasa kayak ada yang missing, kadang pengen bassnya yang lebih keluar lagi tapi nggak dapet. Dan ketika naikin volume justru bass yang saya dapat itu jadi kurang nyaman. Nah kalau kita bicara ke bagian midnya, ini memang kerasa midnya nggak yang forward, nggak yang maju, tapi nggak yang terlalu mundur juga. Masih cukup bagus lah untuk ya bisa dibilang kayak posisinya. Jadi masih kerasa jelas, tapi kalau kita ngarap udah sampai mikro detail, enggak sih, nggak nongol ya, nggak dapet gitu. Tapi untuk detail instrumen ya masih cukup keluar. Dan juga suara vokal laki-laki atau perempuan saya sih ngerasa masih nyaman-nyaman aja. Dan untuk bagian treble-nya sendiri yang saya rasain ini nggak yang segitu airy-nya, tapi nggak yang terlalu ketahan juga. Dan juga cukup ada sparkling. Bahkan kalau di volume gede itu kadang saya udah agak yang nggak nyaman karena dia udah kerasa sedikit pedas. Jadi kayak banget gitu, yang bikin saya jadi kayak aduh nggak enak nih. Akhirnya saya turunin lagi volumenya. Dan lucunya pengalaman saya pakai si HKT GX05 ini ada dari volume yang 80 atau 70% gitu, naik 10% aja itu langsung gede banget volumenya. Jadi kayak naiknya tuh sampai 20-30%. Dan itu yang bikin saya langsung gak nyaman, akhirnya saya harus turunin lagi. Tapi saya masih ngerasa kurang. Jadi gimana ya, naikin ke ya bikin gak enak, tapi kalau turun masih kerasa kurang. Ya gitulah rasanya. Dan juga kalau kita bicara untuk imaging di musik sendiri, saya sih nggak ngerasa yang bagus-bagus banget. Untuk pemisahan sendiri juga masih cukup baik, tapi ya di kelas TWS yang standar aja gitu. Nah kalau untuk soundstage juga saya nggak ngerasa yang luas banget, tapi nggak kerasa sempit. Tapi nih, ketika kita bicara untuk pakai main game, di sini langsung kerasa bahwa dia super. Sumpah ini enak banget sih, Bro Ale juga sempat nyobain dan kita setuju untuk ketika main game ini imagingnya kerasa enak banget. Jadi setiap arah step itu, arah tembakan itu bisa terdengar dengan baik arahnya dan kita langsung tahu aja gitu ini kanan depan, kiri belakang itu bagus banget. Dan suara-suara detail-detail kecil juga kerasa bisa masuk, kayak suara step, ada suara tembakan yang cium gitu, itu bisa kerasa. Tapi tetap ya kalau kita coba bandingkan nih misalkan dengan headset gaming yang ya drivernya udah lebih gede kan, tetap kerasa untuk si imagingnya ini itu kerasa lebih kecil, jadi nggak yang seluas itu. Ya kalau bisa dibilang ada micro detail yang ketangkap dari jauh menggunakan pakai headset gaming, ini tuh misalkan belum kayak dapat gitu. Agak lebih dekat baru kerasa lebih masuk suaranya. But still, saya kaget sih untuk suaranya ketika main game ini udah enak banget. Dan juga suara ledakan gitu dan juga suara tembakan itu udah kerasa yang mantep sih. Jadi kayak di-emphasize aja gitu. Bikin main gamenya lebih seru, iya saya akuin, iya saya mau main game yang casual aja atau mau yang tembak-tembakan, udah enak banget. Ditambah, seperti no delay kan udah tipis, super tipis banget. Jadi enak banget sih. Oh ya, saya mau singgung juga nih, ketika saya lagi pakai Bluetooth, terus saya aktifkan gaming mode-nya, kerasa untuk suaranya ini agak sedikit berubah, suara mid-nya agak lebih kayak turun gitu, dan bass-nya jadi kerasa lebih naik. Mungkin buat yang basshead akan lebih suka kali ya, walaupun tidak di level basshead tentunya untuk si power bass-nya ini. Cuman buat saya lebih nyaman ketika tidak diaktifkan gaming mode, dan ketika diaktifkan aja tuh lebih kerasa bass-nya yang lebih boom aja, tapi tetap nggak bisa yang sebulat itu, dan juga treble agak lebih crunchy gitu, cuman tetap nggak nyaman kalau buat saya. Emang apa sih nggak boleh? Tapi nih kalau kita mau bicarakan TWS yang pakai dongle, sebenarnya ini bukan yang pertama kan. Ada Soundcore VR P10. Kita sih memang belum nyobain ya untuk si Soundcore VR P10 ini. Jadi kita belum bisa langsung bandingin. Cuman nih kalau kita hanya ngeliat dari sebatas spek aja dan klaim, untuk si Soundcore VR P10 ini masih di 25 millisecond, sedangkan si HKT GX05 ini di 15 millisecond. So kalau kita bicara di atas kertas sih, udah tau lah ya unggul yang mana. Sombong amat. Nah, balik lagi ke HKT GX05 ini, langsung aja kita dengerin untuk sound sample-nya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Oke, tadi kita udah dengerin untuk sound sample HKT GX05 ini. Perlu saya ingatkan, tidak akan sama 100% langsung seperti kalian pakai si TWS-nya ini. Yang kesimpulannya di harganya yang 1,1 sampai 1,2 bahkan bisa lebih dikit kali ya. Saya bisa rekomen untuk bermain game. Mau itu di HP, mau kalian untuk di komputer juga bisa. Mau untuk dia di PS5 kalian atau di Nintendo Switch atau pakai VR, ini udah bisa dan udah saya acungi jempol sih, terutama untuk urusan delay. Bener-bener delay killer bisa dibilang untuk si HKT GX05 ini. Tapi buat kalian yang masih pengen TWS gaming yang ya untuk dengar suara juga memuaskan banget lah, bagus banget juga gitu. Belum dapat ya mungkin kalau untuk si HKT GX05 ini, karena saya bilang untuk di kualitas suaranya masih yang kerasa ya cukup aja. Dan juga kalau kita mau singgung untuk fitur-fiturnya sedikit, paling kalau dari saya pribadi baterainya aja sih yang kalau bisa lebih lama mungkin tambah 2-3 jam lagi lebih oke sih. Nah buat kalian tertarik langsung aja cek linknya di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten seperti ini bisa di like videonya, subscribe juga ke channel kita biar kita makin semangat bikin video-video baru nih. Dan juga sharing video ini ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye.